Pak Safruddin, ini menarik. Oke, bicara mengenai mungkin kalau di Jakarta kita lihat banyak masjid yang di daerah di beberapa daerah juga tadi begitu ya. Bagaimana masjid yang sudah makmur sendiri begitu ya, bersih, sarana prasarananya baik, tapi juga ada di beberapa daerah Indonesia lainnya begitu ya, yang sarana dan prasarananya masih kurang. Ini bagaimana DMI sendiri mengajak masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya pemirsa ya, untuk lagi-lagi kita sama-sama turun untuk memakmurkan masjid. Ya, saya mau kasih tahu dulu. Ya. Keberadaan masjid di seluruh dunia itu hanya ada 2 negara, ya, Indonesia dan Pakistan, yang masjidnya tidak terkontrol oleh pemerintahnya. Ya, itu hanya Indonesia dan Pakistan. Semua masjid di Indonesia dan negara Pakistan itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ya. Beda dengan negara-negara lain, negara-negara Islam lain. Di Brunei, di Malaysia, di Jazirah Arab, itu semua tanggung jawabnya adalah pemerintahnya. Mulai dari membangun masjidnya, mengelola masjidnya, membiayai masjidnya, itu semua dari pemerintah, anggaran pemerintah. Tapi Indonesia dan Pakistan tidak ada, kecuali masjid negara, Istiqlal, ataupun masjid-masjid agung di ibu kota, di provinsi. Misalnya Masjid Agung di Padang, atau Masjid Raya di Makassar. Dan yang lain itu semua dibangun, dikelola, dirawat, dibiayai oleh masyarakat di sekitarnya sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam mengatur masjid di Indonesia, kita tidak bisa samakan mengatur masjid di negara-negara Arab. Nah, kalau negara Arab itu sampai khotbah, sampai ceramah diatur. Nah, karena kenapa? Memang imamnya, takmirnya, marbotnya semua digaji kok. Kita nggak ada. Bahkan ada imam yang tidak punya penghasilan karena ketulusan dan keikhlasan seseorang imam masjid, seorang khatib itu untuk mensyiarkan Islam baik itu di masjid-masjid atau di tempat-tempat lain. Nah, itu tidak boleh kita samaratakan. Jangan kita mencontoh keluar seperti di Emirat Arab sana. Gaji imam itu saya mengekspor ini, mengirim beberapa imam itu gajinya 35 juta. Seorang imam, apalagi seorang dai. Wah, itu sampai ratusan juta. Tapi dai kita, imam kita kan semua swadaya masyarakat, berdasarkan tidak memperoleh namanya salary daripada kehidupan dia, profesi dia sebagai dai dan imam. Nah, itu harus dipahami. Nah ini menarik Pak. Di balik itu, nah gimana caranya DMI sendiri agar para tadi pemuka agama, para khotib sendiri, mereka punya semacam panggilan jiwa, ya, tidak berada di 2 kaki begitu ya. Mungkin masyarakat melihat begitu bahwa ada pemuka agama yang dia main di politik juga begitu. Nah itu dia mungkin karena jadi kalau pemuka agama bermain di politik itu kan pribadinya, ya, bukan profesinya dia sebagai iman atau khatib. Itu silakan saja, sah-sah saja. Pribadi masing-masing. Ya. Kalau namanya ada tokoh atau yang di panutan berpolitik itu itu kan bebas berpolitik di Indonesia siapa saja. Ya. Begitu dia tidak terikat dari ASN atau tidak terikat dari yang diatur yang tidak boleh berpolitik kan TNI, Polri dan ASN. Nah, hanya 3. Yang lain boleh berpolitik. Ya, termasuk media siapapun bisa berpolitik. Ya. Itu masalah pribadi dia. Ya, tapi jangan dikait-kaitkan dengan masjid, dikait-kaitkan dengan amal ma'ruf nahi munkar yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, itulah tugas-tugas daripada para dai, para khatib, ya, para penceramah. Manakala ada hal-hal di luar daripada koridor itu urusan pribadi untuk berpolitik. Nah, kita nggak bisa larang-larang. Tapi balik lagi Pak, tadi Pak Safruddin, terkait dengan pemuka agama atau khatib yang tadi memobilisasi umatnya sendiri begitu ya, majelis masjidnya sendiri untuk tadi ikut-ikutan berpolitik sendiri begitu. Ada aturan main nggak sih dari Dewan Masjid? Nggak ada ya? Tidak ada aturan main. Ya? Dewan Masjid itu hanya memakmurkan dan dimakmurkan masjid, ya.
punya program 10 program. Oke, baik. Membangun wisata religi berbasis masjid, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, kebersihan masjid, akuisisi masjid, membangun masjid, mengontrol masjid, bukan mengontrol orangnya, tapi kita mengontrol bendanya. Bendanya ya, oke. Jadi baik. Mas saya luruskan dulu, karena pertanyaannya agak keliru nih. Jadi pengurus masjid kami ini, DMI, hanya mengurus bendanya, mengurus masjidnya, tidak mengurus orangnya, tidak mengurus orangnya. Jadi orang-orang yang datang, yang bebas ke tempat beribadah, tidak boleh kita atur-atur. Bukan bagian Dewan Masjid, itu ada bagian yang lain. Ya. Bagiannya Kementerian Agama, bagiannya Majelis Ulama Indonesia, bagiannya aparat keamanan. Kalau memang di sana ada tindakan-tindakan kriminal, itu aparat keamanan, bukan kami pengurus masjid. Pak, ini menarik Pak. Saya ada baca satu artikel begitu ya. Ini Masjid Jogokarian. Mungkin Pak Safruddin ini pernah dengar Masjid Jogokarian. Di sini salah satu pemuka agamanya tidak hanya tadi memberikan komunikasi yang baik begitu ya, ketulusan, kepedulian sendiri begitu ya, sehingga mampu meng-create majelisnya sendiri untuk tidak hanya memberdayakan masjid, tapi sama-sama memberdayakan umat di sekeliling masjid. Termasuk mengelola bagaimana zakat, infak sedekah. Jadi begini Mas. Gimana Pak? Tadi kan sudah berkali-kali saya katakan, visi kami itu berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan itu kita mendorong umat Islam datang beribadah ke masjid. Itu memakmurkan masjid, sehingga makmurnya masjid. Sehingga masjidnya makmur, ramai orang beribadah, ya. Ramai orang berukhuwah Islamiyah di sana. Bahkan berukhuwah wataniyah, bukan hanya umat Islam boleh masuk masjid. Kita sesama anak bangsa, sesama anak bangsa Indonesia, sesama umat insan, ya, insaniyah. Dimakmurkan oleh masjid adalah karena keberadaan masjid itu sudah makmur, datang masyarakat berbondong-bondong, otomatis di sekelilingnya itu dimakmurkan oleh masjid. Itulah maksudnya dimakmurkan masjid. Jadi orang yang berada di sekeliling masjid ini, masyarakat makmur karena keberadaan masjid. Banyak contohnya, makanya saya tadi katakan salah satu program di masjid itu pemberdayaan ekonomi masjid, antara lain yang sudah dilakukan oleh remaja masjid tadi, membuat masjid corner. Nah, itu hasil dagangannya anak-anak muda ini. Di satu sisi masuk kepada bisa perawatan masjid, disumbahkan, sedekahkan. Juga ini hasilnya disedekahkan kepada masyarakat di sekeliling masjid. Coba di Masjidil Haram di Mekah. Karena ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, orang sejuta manusia, berjuta-juta manusia datang berbondong-bondong. Akhirnya hotel laku, tempat kuliner laku, tempat dagang pakaian laku, apa aja laku di sana. Jadi dimakmurkan oleh masjid. Itu udah maksudnya tadi. Nah, itu dia begitu ya. Semoga ini bisa menjadi contoh ya Pak ya, tadi ya, memakmurkan masjid dan juga memakmurkan sekeliling masjid. Pak, kita harus break sejenak. Pemirsa, tokoh kita masih akan kembali lagi. Kita akan membahas bagaimana ketokohan dari Pak Safruddin. Selengkapnya selepas perwara, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.